Selamat pagi, nama saya Tari, lengkapnya A. Sri Lestari. Saya dari SD Pren Taler Kalirejo, Sami Galuh, Kulon Progo, Yogyakarta. Selama COVID ini mewabah, nah, ya memang karena saya akan menceritakan tentang bagaimana pembelajaran dirancang di sekolah kami. Ada dua hal. Yang pertama yaitu rutin dan tidak rutin. Yang rutin itu meliputi pembelajaran yang dilakukan untuk menumbuhkan karakter. Itu dari SOP pagi. SOP pagi itu jadi anak-anak diminta untuk mengerjakan tugas. Misalnya dari pagi itu doa pagi, kemudian melipat selimut, lalu merapikan tempat tidur. Ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang memang harus dilaksanakan oleh anak-anak. Itu untuk SOP pagi. Lalu pemberian materi ya seperti biasa, ada materi-materi yang memang harus diberikan kepada anak-anak. Pemberian materi, lalu kami merancangnya tidak harus sesuai dengan PB-nya karena tema ya. Jadi kita melihat situasi yang terjadi. Kemudian anak-anak lalu mengerjakan tugas, ada diskusi dengan guru sekiranya itu memungkinkan, misalnya karena ada orang tua yang tidak memiliki perangkat, lalu diskusi hanya sebatas yang bisa melakukan. Kemudian mengirimkan tugas kembali kepada guru-guru. Jadi ini menjadi tugas rutin untuk pagi. Yang tidak rutin itu dilaksanakan 1 minggu itu kita membuat satu tema. Jadi kadang-kadang temanya memasak untuk satu keluarga, lalu berkebun. Jadi karena memang kegiatan di sekolah kami itu ada berkebun, jadi tetap itu juga dilaksanakan di rumah oleh anak-anak, dibantu dengan pendamping, bisa dengan ibunya, ayahnya, atau kakek atau neneknya. Untuk yang rutin itu memang menjadi penanaman karakter bagi anak yang harus dilaksanakan supaya ketika anak-anak itu nanti sudah dewasa, itu akan tetap menjadi perilaku yang harus selalu dilaksanakan. Kemudian untuk kegiatan yang tadi sudah dilaksanakan, kita mengadakan juga evaluasi. Evaluasinya ada dua, yaitu evaluasi dengan anak atau keluarga yang mendampingi. Jadi, lalu yang kedua oleh guru-guru di sekolah. Untuk yang anak-anak atau wali kelas, biasanya kita mengirimkan pertanyaan kepada wali, lalu menanyakan bagaimana dengan materinya, apakah terlalu banyak atau terlalu sedikit, atau anaknya sudah bosen. Nah, biasanya seperti itu. Lalu dari wali itu memberikan jawaban, lalu kami olah kembali. Kemudian yang kedua oleh kepala sekolah dalam rapat yang dilakukan secara rutin setiap 1 minggu sekali. Jadi kami tetap ada masuk di hari-hari tertentu, yang itu hari Senin atau hari Rabu itu biasanya satu sekolah semuanya masuk. Kalau yang lainnya kita membagi dalam guru-guru dibagi dalam 1 hari masuk, 1 hari tidak. Biasanya dalam rapat Dewan Guru itu meliputi kegiatan yang sudah dilakukan oleh guru, lalu kita membuat evaluasi semacam apa ya, kalau kita sudah melakukan pekerjaan lalu kita dengan teman-teman itu menanyakan tempatmu seperti apa, lalu ada laporan per guru, lalu kita membuat catatan-catatan, oh ternyata ini masih ada yang kurang, lalu ini berlebih, lalu kita ada kesepakatan untuk pembelajaran lanjutannya. Nah, dari pelaksanaan PJJ itu ada juga kendalanya sebetulnya. Yang pertama, kendalanya bahwa orang tua tidak semuanya memiliki HP Android. Jadi karena tidak memiliki ya kita sebagai guru harus bisa membuat membuat tetap pembelajaran biasa berlangsung. Jadi biasanya guru menelepon muridnya. Biasanya kalau karena saya kelas kecil, saya itu menelepon orang tuanya
walaupun juga ada kendala karena orang tuanya tidak di rumah, dia tinggal bersama simbahnya, dan simbahnya itu juga yang nanti ketika saya telepon lalu mengatakan, adik-adik ini ada telepon dari Bu Guru. Nah, lalu saya memberikan tugas. Biasanya sebetulnya orang tuanya sudah memberitahu juga dengan telepon juga, tetapi saya tetap harus mendampingi anak-anak. Kemudian beberapa waktu ini kami mendapatkan bantuan untuk dapat meminjami kepada anak untuk fasilitas, yaitu HP atau Android yang bekas yang kami berikan. Bekas itu untuk memperlancar sekolah, pembelajaran di sekolah. Kami juga merasa senang karena dengan adanya penambahan fasilitas, kami bisa melakukan pembelajaran dengan lebih baik, walaupun ya tidak selalu orang tua yang tadi itu bisa mengirimkan tugasnya, karena SDM-nya juga tidak sama. Sudah simbah-simbah kan pasti ya seperti itu, karena memang belum tidak terbiasa dengan menggunakan alat seperti itu. Kemudian sinyal, jadi koneksi internetnya juga terkadang di sekolah kami saja juga susah. Jadi untuk koneksi internet itu ya sebisanya anak, sebisanya orang tua itu kapan bisa mengumpulkan ya silahkan dikumpulkan, tetapi kami biasanya punya target waktu, kecuali kalau memang ada hal yang memang tidak bisa, seperti listrik sering mati, itu kan itu juga menimbulkan hal yang tidak terduga juga. Kemudian yang ketiga itu tidak semua orang tua itu bisa mendampingi anak ketika pembelajaran berlangsung. Jadi ada anak yang kelas 1, 2 itu kan memang harus masih selalu didampingi. Tapi ketika orang tuanya sedang ada hal yang penting yang tidak bisa ditinggalkan, ya anak biasanya lalu orang tuanya biasanya mengatakan, Bu, nanti sore ya saya mendampingi anak-anak. Ya tidak apa-apa, saya bilang begitu, karena anak kelas 1 biasanya lebih senang didampingi dengan orang tuanya, karena saya tidak bisa menjelaskan secara langsung. Lalu kendala yang keempat, karena kita tidak bisa bertatap muka dengan anak-anak, ya materi tidak bisa tersampaikan secara maksimal. Lalu biasanya juga kalau tidak tersampaikan ya nanti hasilnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Ada kendala satu lagi, yaitu anaknya sudah jenuh. Jadi karena kalau sudah jenuh, yaitu anak tidak mau mengerjakan, lalu harus dengan cara bagaimana supaya kita diskusi dengan orang tua supaya anak itu mampu mengerjakan kembali. Kemarin ada yang merengek-rengek untuk datang ke sekolah, ya kami seperti apa ya ini, karena anaknya memang betul-betul ingin sekali untuk melihat sekolahnya, sudah sangat kangen. Lalu saya mengatur, silahkan datang, tetapi ada tetapinya ya, tidak boleh bersamaan dengan orang lain. Jadi biasanya mereka datang lalu ke kebun sekolah, melihat kelas, mengintip dari luar karena kami kunci ya, lalu mengintip dari luar, lalu bisa bermain berlari-lari di kebun. Nah, di kebun itu kan ada banyak tanaman yang ditanam, jadi anak-anak merasa senang. Biasanya setelah mereka ada di sekolah, itu ada 2 anak yang seperti itu di kelas 1 kelas saya itu, ketika mereka kembali ke rumah sudah semangat lagi mengerjakan lagi. Hal itu menimbulkan apa, rasa bahwa sebetulnya ketika kita bertemu dengan mereka bertemu dengan sekolah saja sudah menimbulkan hal yang membuat mereka senang. Jadi saya berharap bahwa COVID ini cepatlah berlalu. Dalam pembelajaran kita juga mengajarkan kepada anak bahwa kita juga harus menerapkan satu, jaga jarak.
Dua, selalu memakai masker ketika akan keluar. Yang ketiga yang paling penting adalah rajin mencuci tangan dengan air dan sabun. Itu selalu kita berikan setiap pagi. Jadi supaya anak-anak tidak lupa bahwa pembelajaran ini berlangsung karena memang sedang adanya wabah Covid yang harus kita secara bersama-sama untuk segera meretas. Pada teman-teman, saya mengucapkan ayo kita tetap bersemangat supaya anak-anak kita walaupun di rumah tetap bisa belajar dengan baik. Semangat! Terima kasih.